Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part 11 dari prediksi soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi aljabar. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari KSM 2024 dan juga soal-soal prediksi dari kami terkait tentang KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024. Kalau misalkan sudah di subscribe, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara tingkat kabupaten. Kenapa? Karena nantinya ada beberapa video eksklusif yang hanya bisa dinonton oleh kalian yang bergabung menjadi salah satu pelanggan di channel ini. Jadi caranya untuk berlangganan, silahkan klik tombol gabung di tombol subscribe di video ini ya. Di sampingnya itu ada tombol gabung, silahkan diklik, kemudian kalian pilih yang tingkatan kabupaten. Oke, kalau misalkan juga kalian tertarik untuk memiliki PDF prediksi soal dan pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024 dari soal nomor 1 sampai dengan 25 sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024 yang soalnya itu berbeda ya, yang dibahas dalam YouTube kami itu berbeda dengan yang kami jual ini. Jadi kami jual ini lebih presisi, dia lebih tepat ke kisi-kisi KSM 2024, sudah termasuk dengan soal terintegrasi agamanya dan juga yang terintegrasi dengan budaya. Jadi silahkan hubungi sekarang di 087860622162, harganya lagi promo 60.000 saja untuk pembeli 100 orang pertama ya. Ada ekstra bonusnya 2 modul keislaman sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu untuk menjadi sang juara KSM tahun ini. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 31. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hadijah memiliki sejumlah manik-manik. 2/5 bagian dari manik-manik yang dimilikinya diberikan kepada Fatimah. Lalu Hadijah memberikan 5/9 dari sisa manik-maniknya kepada Aisyah. Sisa manik-manik Hadijah sekarang tinggal 16 buah. Jumlah manik-manik yang dimiliki Hadijah mula-mula adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perhatikan ya, ada langkah-langkahnya. Dikatakan di sini Hadijah memiliki sejumlah manik-manik. Kita misalkan dulu, kita misalkan bahwa total manik-manik yang dimiliki awal, jadi manik-manik awal itu kita misalkan sebagai huruf X dulu. Kemudian nanti kita baru tuliskan kalimat matematika dari kelanjutan ceritanya. Dikatakan di sini 2/5 bagian yang dimilikinya diberikan kepada Fatimah. Jadi di sini dari awalnya X itu dia diberikan 2/5 ya, diberikan 2/5 bagian, tentu 2/5 dari X ya, itu kepada si Fatimah. Jadi ini diberikan kepada Fatimah. Maka di sini kita kurangi aja. Ingat kalau misalkan dia tidak ada apa-apa, di sini ada angka 1, maka di sini coba kita samakan dulu penyebutnya. Yang awalnya 1X itu berubah menjadi 5/5X. Kemudian dikurangi dengan 2/5X. Maka kita akan mendapatkan sisanya yaitu 3/5X. Ini adalah sisa setelah diberikan ke Fatimah. Oke. Setelah kita ketahui bahwa sisanya tinggallah 3/5X yang awalnya X tadi, maka di sini kita lakukan proses selanjutnya. Nah, selanjutnya dikatakan di soal Hadijah memberikan 5/9 sisa manik-maniknya kepada Aisyah. Tentu 5/9 ini adalah 5/9 dari 3/5X. Maka di sini ketika dia diberikan kepada Aisyah, maka awalnya 3/5X ini mau diberikan sebanyak 5/6 bagian dari sisanya tadi. Berarti kan sisanya kan 3/5. Kemudian dikalikan dengan 5/9-nya lagi. Nah, kayak gini. Dikalikan. Nah, baru nanti dikaliin dengan X. Jadi agar tidak pusing, kalinya ini kita ganti aja ya dengan tanda titik. Oke, kita ganti dan titik. Maka di sini kita coba selesaikan dulu di sebelah kanan yang ada kurungnya. Di sini kalau misalkan kita kalikan, ini kan bisa dibagi ya, dibagi 3 sama-sama. Maka ini juga sama-sama dibagi 5, dapatnya adalah 1/3 X. Nah, coba kita samakan penyebutnya. Di sini kan 15. Kemudian di sini supaya mendapatkan pembilangnya di atas, ini kan 15 dibagi dengan 5. Dapatnya 3. 3-nya dikaliin ke atas, dapatnya 9X. Kemudian yang ini juga disamain penyebutnya, dibagi ya. 15 bagi 3 itu adalah 5, 5 kali 1 di atas, maka di atasnya pembilangnya adalah 5, berarti 5X. Kita dapat sini adalah 4/15X sisanya. Nah, dikatakan di soalnya itu sisanya adalah 16 buah. Nah, berarti di sini untuk mendapatkan nilai X ini kita pindahkan ya, 4/15-nya ke ruas kanan. Maka di sini X sama dengan 16 dikaliin dengan 15/4, kebalikannya ya. Maka di sini 16 bagi 4 dapatnya 4. 4 kali dengan 15 itu berapa hasilnya? 4 kali 15 hasilnya adalah 60. Maka ternyata manik-manik awal yang dimiliki oleh Hadijah ini adalah sebanyak 60 manik-manik. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan di sini kalian membuktikan dengan awalnya 60 dengan mengurangkannya sesuai dengan soal
soalnya, pasti kalian akan mendapatkan sisanya sesuai dengan yang ada di soalnya, yaitu sebanyak 16 buah. Kalau misalkan kalian nggak percaya, silahkan kalian coba sendiri ya. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sulaiman memikirkan dua buah bilangan. Salah satu bilangannya adalah 5 kali bilangan lainnya. Dan jumlah dari kedua bilangan tersebut sama dengan 12 lebihnya dari 4 kali bilangan terkecil. Bilangan terbesar yang Sulaiman pikirkan adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah memisalkan dulu dua buah bilangan yang lagi dipikirkan oleh si Sulaiman ini. Jadi anggaplah bilangan itu adalah bilangan A dan B. Jadi kita misalkan dulu bahwa kedua bilangan tersebut yang dimaksud adalah bilangan A dan B. Kemudian kan ini dikatakan ada yang lebih besar dan ada lebih kecil. Kita misalkan lagi bahwa nilai A itu lebih besar daripada B. Setelah kita misalkan seperti ini, kita perhatikan di kalimat kedua dikatakan salah satu bilangannya itu 5 kali bilangan lainnya. Tentu yang besar ya, yang 5 kali bilangan yang kecil. Maka bisa kita tulisin menjadi persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi A itu pasti bakal lebih besar 5 kali daripada bilangan B yang merupakan bilangan terkecil. Maka di sini dapat persamaannya adalah A sama dengan 5B. Ini adalah persamaan 1. Kemudian kita lanjutkan di soalnya dikatakan jumlah dari kedua bilangan itu adalah 12 lebihnya dari 4 kali bilangan terkecil. Nah, kalau misalkan kedua bilangan itu dijumlahkan, otomatis kan kita dapat A ditambahin dengan B. Kemudian dikatakan itu nilainya 12 lebihnya daripada 4 kali bilangan terkecil. Bilangan terkecil itu adalah B, jadi B adalah bilangan terkecil, maka 4 kalinya B, kemudian ditambahkan dengan 12 karena dikatakan 12 lebihnya itu sama dengan A tambah B. Ini adalah persamaan kedua. Nah, untuk mendapatkan salah satu nilainya A dan B, bagaimana kalau kita substitusi? Jadi kita masukkan nilai dari persamaan 1 yang A sama dengan 5B ke dalam persamaan kedua. Maka di sini semua A-nya itu diganti dengan 5B. Maka kita peroleh di sini yang awalnya ada A, maka kita ganti jadi 5B. 5B ditambahkan dengan B sama dengan 4B tambah dengan 12. Kita operasikan di sini 5B tambah 1B dapatnya 6B. Kemudian di sini 4B ditambahkan dengan 12. Otomatis di sini ini 4B-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan 6B dikurangin dengan 4B itu sama dengan 12. 6B dikurang 4B hasilnya 2B itu sama dengan 12. Maka kita peroleh B itu sama dengan 12 dibagi dengan 2. Dapat nilai B-nya adalah 6 ternyata. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah dapat nilai B-nya itu adalah 6, bagaimana kalau kita substitusi lagi nih? Substitusi nilai B-nya sama dengan 6 ke dalam persamaan 1 agar mendapatkan nilai A. Nah, di persamaan 1 itu A-nya sama dengan 5 kali B. Berarti A-nya sama dengan 5 dikaliin dengan 6. Dapat A-nya sama dengan 30. Nah, ternyata inilah nilai terbesar yang sedang dipikirkan oleh Sulaiman yang ditanyakan di soal ini. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C, yaitu positif 30 bilangan terbesar yang Sulaiman pikirkan. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya, di sini bimbingan belajar Orayhan itu menyediakan PDF modul agama Islam persiapan KSM 2024 sesuai dengan kisi-kisi resmi dari Panitia Pusat KSM 2024. Di sini sudah ready 15 modul dengan materi yang berbeda-beda dengan yang tersedia ini dalam bentuk PDF dan juga PPT. Jadi cocok digunakan untuk kalian peserta, digunakan belajar di rumah maupun digunakan oleh guru dalam pembinaan KSM tiap tahunnya. Karena ingat bahwa dalam soal KSM 2024 itu ada soal terintegrasi dengan agamanya. Seringkali angka-angka yang dituliskan dalam soal-soal itu diganti dengan unsur-unsur agama Islam. Tentunya kalian nggak bisa nyelesain soal itu walaupun kalian sepintar apapun tentang olimpiade matematika. Tetapi kalau misalkan kalian nggak tahu pengganti angka yang ada unsur agama Islam itu, maka kalian pasti nggak bisa menyelesaikan soal itu. Jadi bimbingan belajar Orayhan itu memberikan solusinya, yaitu paket modul keislaman 15 pieces ini dengan harga promo yaitu 120.000 saja. Kalau misalkan nggak promo, paketnya ini harganya 150. Kalau kalian mau belinya persatuan itu harganya jauh lebih mahal. Jadi kalau misalkan kalian pengen memilikinya, lebih bagus untuk memilikinya dengan membelinya secara paketan. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 33. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah buku bahasa Arab lebih ringan 62 gram daripada sebuah buku sejarah kebudayaan Islam. Sebuah buku sejarah kebudayaan Islam lebih ringan 58 gram daripada sebuah buku fikih. Sebuah buku fikih lebih ringan 48 gram daripada sebuah buku Al-Quran hadis. Sebuah buku Al-Quran hadis adalah 416 gram. Maka berat buku bahasa Arab adalah titik-titik gram. Nah, di sini untuk soal ini adalah soal yang cukup mudah ya, cukup mudah untuk diselesaikan. Yang penting kalian teliti aja. Nah, di sini kita tuliskan informasi dari kalimat per kalimat. Dikatakan di kalimat pertama, buku bahasa Arab itu 62 gram lebih ringan daripada SKI, maka SKI itu kita kurangin dengan 62 gram untuk mendapatkan berat bahasa Arab. Kita lanjut di kalimat kedua, dikatakan SKI di sini beratnya lebih ringan 58 gram ya, dikatakan di sini. Maka di sini SKI itu adalah fikih dikurangin dengan 58. Jadi ini satuannya dalam gram ya. Kemudian kita lanjut, ternyata fikih itu bukunya lebih ringan lagi daripada Al-Quran hadis. Nah, Al-Quran hadis ini dikatakan kalau beratnya itu adalah 416 gram. Jadi kita tulisin dulu informasi-informasinya. Dikatakan buku Al-Quran hadis itu beratnya adalah 416 gram. Jadi ini adalah bukan Al-Quran biasa ya, Al-Quran hadis maksudnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah mempunyai kalimat matematika sesuai dengan soalnya ini, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan berat dari buku bahasa Arab? Tentunya sangat mudah ya. Ini semua coba kita substitusi satu per satu. Atau kalau mau cepat, di sini Mimin ajarin cara cepatnya. Jadi cara cepatnya karena ini semuanya bentuknya pengurangan ya, maka di sini harusnya kan ini 416 gram dimasukkan ke sini, kemudian dapat fikih dimasukkan lagi di sini, kemudian dapat SKI dapat masukkan ke dalam bahasa Arab sama dengan SKI kurang 62, barulah dapat buku bahasa Arab. Kalau mau pakai cara cepat, perhatiin di sini 416-nya langsung dikurangin karena di sini kurang semua ya, langsung dikurangin dengan total ini selisih-selisihnya dari tiap buku sampai dengan yang SKI tadi. Maka di sini kita tulisin yang 62 ditambahin dengan 58, kemudian ditambahin dengan 48. Kemudian di sini coba kita jumlahin ya. Di sini kalau dijumlahin dapatnya 120 ditambah dengan 48 itu dapatnya 168 ya. Maka ini kurangi dengan 168. Kemudian 416 dikurangi dengan 168, ini kurang dapatnya di sini jadi 16 ya. Ini jadinya 10, ini jadinya 3. 16 kurang 8 8, 10 kurang 6 4, 3 kurang 1 2. Ternyata berat dari buku bahasa Arab itu adalah seberat 240 gram, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D, yaitu 248 gram berat buku bahasa Arab yang diceritakan di soal kali ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Nah, jadi itu dia tadi 3 soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga kalian paham tentang penjelasannya. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi semangat ya! Nah, jadi kalau misalkan kalian lagi nyari juga pembahasan KSMMI 2023 tingkat provinsi matematika terintegrasi dari 1 sampai 25, kami sudah menyediakannya, tetapi belum sempat untuk membuatkan videonya. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, silahkan beli 80.000 saja di nomor Mimin di 087860622162. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.